Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dan juga salam rindu seperti biasa. Aduh, matanya sipit kayak mata Cina. Mukanya agak sedikit kurang fresh. Gak apa-apa ya saudaraku ya. Tidurnya agak kurang terkontrol. Jadi dibilang seger ya nggak seger, dibilang seger ya biasa aja. Rasanya kayak di kepala itu berat. Keracunan katanya loh, keracunan pestisida. Nggak bercanda ya. Sehat buat kita semua, mudah-mudahan buat semua yang lagi nonton video ini semuanya juga sehat. Jangan sampai tidurnya nggak terkontrol ataupun pikirannya kemana-mana. Dibikin santai, dibuat happy. Seperti yang sudah Mas Tulus bilang, bahagia, sukacita akan mengikuti cara kamu memperlakukan hidup. Jadi kalau kamu berperilaku seperti manusia, insya Allah kamu juga akan diperlakukan seperti manusia. Kecuali kalau kamu manusia tapi berprinsip atau berperilaku seperti binatang, mungkin akan bisa kita dikategorikan binatang. Apa sih maksudnya Tulus? Nggak jelas deh. Enggak, aku ngulas statusku. Jadi aku habis posting status beberapa jam yang lalu. Jadi aku ulas di sini ya. Dan aku juga mau klarifikasi ke teman-teman subscriber semuanya. Banyak yang ngucapin selamat Sugeng Ambal Warso, selamat ulang tahun segala macam gara-gara statusku begini. Usiaku saat ini 31 tahun. Maksud aku begini, itu tuh hanya status ya teman-teman. Hanya postingan status dan bukan berarti aku ulang tahun. Ulang tahunnya Mas Tulus itu tanggal 6 Desember. Tanggal 6 Desember. Masih sangat jauh. Jadi di sini Mas Tulus klarifikasi. Di Instagram banyak yang ngucapin, di WhatsApp banyak yang DM selamat ulang tahun. Lah, kok gitu ya? Karena statusku saat ini usiaku 31 tahun. Maksudnya tahun ini ya. Dan Desember besok tanggal 6 itu bulan 12 biasanya Mas Tulus ulang tahunnya. Biasanya lah, emang ada nggak biasanya? Pokoknya Mas Tulus itu ulang tahun tanggal 6 Desember. Jadi kemarin hanya sebatas status ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Bitulus Official semuanya. Ketemu di hari ini edisi Jumat 18 Juni 2021. Dan masih dengan suasana hati yang bahagia, sukacita. Semoga semua diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, diberi kemudahan kesehatan selalu, amin. Tanpa terkecuali untuk siapapun yang suka nonton video. Untuk yang baru banget pertama kali nonton video ini, please Mas Tulus minta support dari kalian, minta semangat dari kalian dengan apa? Dengan pencet tombol subscribe, kemudian hidup ketemu loncengnya. Ataupun kalau jenengannya sudah bolak-balik ke sini, sudah sering nonton video-video Mas Tulus, boleh dibantu share jika memang perlu di share ya. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Hari ini saya pengen bahas tiba-tiba tadi pagi, karena memang aku kan agak kurang aku tuh jarang nonton TV saudaraku. Jadi aku cuma nonton YouTube, paling main game, cuman kayak gitu-gitu doang. Aku tuh jarang banget nonton TV. Dan fenomena-fenomena yang terjadi beberapa hari ini tuh aku nggak tahu. Tiba-tiba tadi Mama Ita coba dicek blok. Aku langsung kaget. Jadi hari ini kita bakal bahas fenomena tentang matahari yang terbit dari utara di wilayah Jeneponto kalau tidak salah ya, di daerah Sulawesi Selatan. Jadi saudaraku yang mungkin selama beberapa viralnya itu dari hari Kamis ya, dari tanggal 17. Jadi Mama tadi pagi kirim, terus aku cek di YouTube, buat ternyata viral juga nih. Wah, bolehlah diangkat ya. Dan Nisma pasti senang kalau gua ngangkat beginian ya kan. Nisma pasti seneng kalau gua ngangkat cerita beginian. Dia pasti kira terus lu tuh angkat cerita yang mendekati jurang deh paling bagus. Oh iya. Di masjid sedang ada kegiatan ya saudaraku. Seperti yang Mas Tulus bilang kemarin, ada kegiatan pembangunan menara masjid. Jadi itu pengumuman untuk mengumumkan ucapan terima kasih atas para donatur-donatur yang datang. Nah teman-teman, mungkin di hari ini ada yang ingin berbagi rezeki dengan berdonasi untuk Masjid An-Nur di tempat tinggalnya Mas Tulus. Monggo kerso, bisa DM Mas Tulus atau bisa langsung datang. Kalau memang mau langsung datang, mau tak anterin ke sana, monggo langsung DM aja. Ataupun bisa langsung lewat Mas Tulus juga enggak apa-apa ya. Dan insya Allah Jumat depan, kita Jumat depan yang mana nasi bok ya? Iya, Jumat depan ini kita sudah nasi bok. Kita akan berbagi 300 nasi bok. Teman-teman yang mau menambahi atau
atau pengen bersedekah nasi bok, silakan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal 10.000, maksimal terserah jenengan. Dan juga untuk saudaraku yang mau pesan minyak bidara, insya Allah hari ini semua sudah mulai ready. Jadi hari Sabtu Minggu nggak ada pengiriman. Sabtu masih ada, Minggu nggak ada pengiriman. Senin boleh bisa dikirim ya. Dan stoknya banyak sekali. Yang mau pesan minyak bidara gimana Mas Tulus? Silakan klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp 0857541188. Itu digunakan khusus untuk pemesanan minyak bidara. Bagaimana cara pesannya? Ketik nama, nomor HP, kemudian nama, nomor HP, kemudian alamat tinggalnya, RT RW juga jangan lupa, dan juga kode pos ya. Insya Allah nanti dibalas. Kalau Mas Tulus saya pengen pesan begini nih, alamat saya di sini. Nah, jadi saya bisa harganya segini Mbak, dengan ongkos kirimnya segini. Jadi saya seperti itu ya. Alhamdulillah sudah sampai yang di Jakarta, yang di Kalimantan juga sudah sampai lagi. Katanya udah pesan ke sekian kalinya ya. Tangerang, Jawa Tengah, Jepara, terus kemarin mana tuh Mbak kayak Mbak Astri kayak ngerti Mbak, aku lali jenenge. Pokoknya daerah sono-sono semua sudah tersebar ya. Dan karena baru hari ini ada masuk barang, maksudnya baru hari ini barangnya akan datang, jadi mungkin perkiraan baru besok ada pengiriman sampai minimal maksimalnya hari Senin lah ya. Jadi hari Minggu nggak ada pengiriman soalnya saudaraku ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah bersedekah, semoga Allah tukar rezeki lebih melimpah lagi. Aduh, aku kalau bahas sesuatu yang sensitif selalu begini. Dan teman-teman yang sudah berbagi rezeki dengan tidak men-skip iklan, dengan bersedekah di Big Tulus Official, yang sudah pesan minyak bidara dengan berbagi rezeki dengan Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih banyak. Semoga Allah yang menukar rezekinya, dan semoga Allah memberikan ijabah atas hajat-hajat jenengan yang jenengan niatkan melalui bersedekah tadi. Amin ya Allah. Oke, kita langsung ke topik pembahasan saja hari ini, tentang fenomena yang terjadi di Jeneponto, Sulawesi Selatan ya. Tentang matahari yang katanya terbitnya dari terbitnya dari utara atau dari barat, yang seharusnya terbitnya di timur. Yang dari video yang saya tonton yang dikiriman dari Mama tadi, ada seorang guru madrasah di daerah Jeneponto, Sulawesi Selatan yang menjelaskan posisi hari itu adalah tanggal 17 Juni 2021, tepatnya dari Kamis, dan masih pukul 8 pagi. Tetapi matahari ternyata terbitnya dari barat, bukan dari timur atau dari utara. Setidaknya seperti itu yang saya dengar ya. Kemudian saya stalking info BMKG, dan saya cari info yang maksudnya gini. Untuk memberikan info aktual yang memang betul-betul dari ahlinya, maksud Mas Tulus kan gitu. Ini karena ini fenomena alam ya teman-teman, jadi harus merujuk ke BMKG. Dan setelah Mas Tulus tahu, saya cek infonya, ternyata memang betul BMKG juga mengiyakan bahwa fenomena ini terjadi di daerah Sulawesi Selatan, di daerah Jeneponto, dan memang ini fenomena yang sewajarnya terjadi. Dalam hal kita bahas soal dari segi fisiknya dulu, dari segi ilmu pengetahuan ya teman-teman, baru nanti kita bahas dari segi gaibnya dulu. Dari segi gaib, oke? Dari mata batinku dulu. Dari mata batinku maksudnya, aku kalau gini susah. Jadi menurut info BMKG itu termasuk disebut adalah GSM atau gaya semu matahari, di mana posisi bumi itu kan memutari matahari ya, memutar matahari, dan itu hal yang biasa terjadi sebetulnya, dan bukan sesuatu yang menggambarkan kejelekan atau maksudnya pertanda alam yang mungkin akan ada bencana alam kemudian segala macam, tidak. Jadi menurut info dari BMKG, secara ilmu pengetahuan itu sebenarnya sangat mungkin terjadi, karena posisinya adalah matahari itu bisa jadi terlihat seperti dari utara atau terbit dari barat, padahal sebetulnya memang di timur. Hanya gaya semuanya saja, karena posisi bumi kita sedang berputar, memutari matahari. Yang saya baca seperti itu menurut info BMKG. Kemudian yang saya sempat kaget adalah ketika saya nonton video itu, ini dari segi pengetahuan ya teman-teman, dari segi ilmu pengetahuan tadi adalah sesuatu dari Badan Meteorologi sih sebenarnya hal biasa, nggak bermasalah apa-apa, memang bisa saja terjadi, dan memang terjadinya tidak setiap hari, tapi di hari-hari tertentu ada, mungkin 1 tahun bisa 1 kali atau 3 tahun 1 kali katanya. Fenomenanya seperti itu yang Mas Tulus baca, atau yang Mas Tulus, ini info resmi yang Mas Tulus baca di situs BMKG ya teman-teman. Jadi bukan
bukan Mas Tulus ngarang lah ceritanya ini. Kalau untuk dari segi ilmu pengetahuan, lalu dari segi mata batin Mas Tulus sendiri, kira-kira ada apa sih, fenomena apa sih ini? Apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib kah? Atau ada memang sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu dan sesuatu? Apakah betul tanda-tanda kiamat? Apakah betul misalnya seperti ini? Dan di Al-Quran sudah dijelaskan, salah satu tanda-tanda kiamat adalah ketika matahari itu sudah terbitnya dari timur, bukan dari barat. Dari timur, dari barat. Memang di dalam agama kita, dalam agama Islam dijelaskan seperti itu, salah satu tanda-tanda kiamat. Akan tetapi betul-betul terbit dari timurnya itu kan tidak terbaca, atau tidak ada data yang merespon itu. Sebetulnya kalau menurut info dari BMKG, terbitnya dari timur, cuman terlihatnya dari barat, karena ada posisi bumi yang berputar tadi teman-teman. Jadi seakan-akan terbitnya dari barat pas jam 8 pagi soalnya. Jadi belum tentu jadi sebetulnya menurut info yang Mas Tulus baca, sebetulnya terbitnya dari timur, hanya terlihat seperti dari barat. Jadi bukan terbit dari barat yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya fenomena ini dikategorikan sebagai pengingat kita akan kiamat, sebetulnya nggak apa-apa, bagus juga, nggak masalah. Jadi biar menambah wawasan kita, kemudian nambah keimanan kita bahwa memang ya kiamat itu sudah dekat. Dia kan paling dekat sama kita tuh satu hal teman-teman, kematian. Yang kita nggak pernah tahu itu, hal yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Besok aku, besok kamu, siapapun, kita nggak pernah tahu siapapun yang mungkin akan duluan meninggal, atau kiamat itu kapan, kita nggak akan pernah tahu. Dan itu semua rahasia Allah. Jadi untuk itulah kenapa Allah memberikan tanda-tanda, termasuk terbitnya matahari dari barat tadi. Jadi secara agama kita menilai ini sebagai tanda-tanda kiamat, tetapi secara nyata sebenarnya tidak terbit dari barat tetapi dari timur, hanya terlihatnya dari barat atau dari utara. Seperti itu saudaraku. Lalu dari segi pandang Mas Tulus sendiri, sebenarnya ada kejadian apa ini? Aku kagetnya adalah ketika mama kirim video, tetap perhatikan, subhanallah, aku langsung Gusti Allah, ini apa ini? Jadi memang beberapa hari ini Mas Tulus kemarin baru bilang ya, kalau apa? Oke. Sesuatu yang akan diserang terlebih dahulu, istilahnya itu yang sedang dibikin bergejolak terlebih dahulu, itu daerah yang memang sumbernya jauh dari Pulau Jawa. Aku nggak ngerti maksudnya apa, tapi dalam hal ini memang yang akan coba diserang oleh, Saman ngerti nggak maksud yang saya maksud ini? Jadi pas di video tadi yang dikirim Mama Ita, saya melihat ada sosok mata satu yang saya tidak melihat sosoknya, tapi betul-betul hanya mata satu begitu saja. Hanya lambang mata satu, bukan lambang, tapi itu betul-betul mata, tapi hanya berbentuk satu tok, nggak ada, maksudnya nggak ada badannya, nggak ada kepalanya, tapi saya melihat sosok mata satu di sela-sela matahari tadi. Jadi secara alam ini biasa, secara ilmu pengetahuan ini bukan hal-hal yang magic sama sekali, tetapi di segi mata batin saya melihat, ya ini sekali lagi ada campur tangannya Mbah Dajjal tadi. Ada kerjasamanya mereka, ada campur tangan bangsa jin tadi di situ. Dan kalau kita kategorikan ini, makanya kan Mas Tulus bilang dari dalam air sudah bergejolak, kemudian dari tanah sudah bergejolak, sekarang dari langit coba untuk bergejolak. Jadi apakah betul sebagai pertanda? Buat saya mungkin ya, mungkin kewaspadaan kita saudaraku. Jadi ketika mata itu saya perhatikan, saya lihat terus-menerus di videonya, ternyata lama-lama slep hilang dan mengarahnya ke bawah atau ke tanah. Jadi yang saya analisa adalah ini bisa jadi memang betul-betul yang saya lihat mata satu tadi adalah salah satu pertanda kalau itu memang ada campur tangannya Dajjal, ada campur tangannya Mbah Dajjal tadi, ada campur tangan bangsa jin yang memang bersumber dari air. Dan saya rasa untuk saat ini perkembangan mereka sedang terjadi di dalam tanah atau di bawah air. Jadi perkembangan apa yang Mas Tulus maksud? Perkembangan dari Mbah Dajjal sendiri. Mereka sedang menyusun sesuatu, menumpuk sesuatu, energi, tenaga, tapi disusunnya untuk saat ini posisinya sedang di dalam tanah. Jadi ketika mata itu saya lihat, tiba-tiba slep lari ke dalam tanah. Karena seperti sesuatu yang memang
memberikan pertanda gitu loh, memberikan contoh. Kalau buat saya ini sebetulnya mungkin dari BMKG sendiri bukan info bahaya, bukan info sesuatu yang berbahaya dan mengerikan, tetapi buat saya ini betul-betul sudah urgent, sudah bahaya karena dia sudah sebelumnya saya hanya melihat beberapa tuyul-tuyulnya atau beberapa anak-anak cucunya, tetapi ini saya langsung melihat bayangan ataupun sosok mata tadi memang betul-betul milik Mbak Dajjal. Nah ini yang pertanda nggak baik untuk wilayah daerah sana. Jadi mungkin Sulawesi Selatan dan sekitarnya sedikit waspada karena memang betul Eyang menyampaikan ke saya bahwa Jawa sementara sih masih aman Jawa sementara masih diamankan dulu, tapi daerah luar ini sedang diusahakan lagi. Jadi Eyang sudah memberikan warning ke saya. Sebetulnya saya pengen membahas ini sebelumnya. Saya pengen membahas soal warning-warning yang Eyang berikan ke saya. Nanti saya selipkan dulu di bagian belakang ya. Warning-warning apa saja yang Eyang katakan ke saya. Dan salah satunya adalah memang di luar Pulau Jawa ini akan ada beberapa hal yang terjadi. Mungkin ini salah satu fenomenanya dan ini sebuah pertanda bahwa memang daerah sana, daerah Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera mungkin saja bisa jadi target utama dari Mbah Dajjal dan rekan-rekannya karena mereka sedang memancing sesuatu. Dan Eyang mengatakan ke saya dengan jelas bahwa salah satu hal yang akan terjadi adalah yang dari dalam tanah itu akan keluar semua, yang dari dalam tanah. Dan selang 1 hari setelah yang mengatakan, Mas Tulus baca berita ada kilang minyak meledak di Cilacap. Jadi banyak hal-hal yang sesuatu yang akan keluar dari tanah. Kemudian Mas Tulus juga bisa melihat ada fenomena makam yang mengembang di daerah mana, aku juga nggak paham. Cuma tadi pas banget habis nonton fenomena ini ternyata ada di video bawah dan itu juga lagi viral sekarang. Nah ini yang sebetulnya yang katakan adalah sebuah gambaran pokoknya sing nang jero lemah ki bakal metu. Lemah nek banyune coronganane mencotot. Jadi istilahnya itu kayak tanah ada airnya, makanya airnya yang akan keluar. Nah ini yang sebetulnya agak sedikit kita waspadai. Sekali lagi kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan pertanda-pertanda yang Mas Tulus lihat ini atau pertanda-pertanda yang Eyang contohkan atau Eyang berikan ke kita dijadikan sebagai wadah ataupun bahan evaluasi untuk memperbaiki diri, bahwa untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan lagi. Tuhan kalian masing-masing, khususnya Gusti Allah kalau bagi saya. Dan fenomena-fenomena ini sekali lagi kita serahkan kepada Allah yang pertama. Kemudian sekali lagi kita minta bantuan sama Allah dan juga para leluhur kita untuk bantu dipagar atau di cover. Jadi seluruh dunia, seluruh Indonesia saat ini sedang berkumpul di wilayah Sulawesi untuk mencoba mengcover sesuatu ini tadi. Dan ini sebetulnya ya oke lah dalam kategori fenomena biasa, jangan dilebih-lebihkan atau mungkin jangan berpikir seperti itu. Sekali lagi saya tuh enggak maksa jenengan untuk percaya dengan apa yang saya sampaikan, tapi dari segi mata batin saya sendiri, dari segi mata batin saya, karena yang kita ungkap ini atau yang kita ulas ini adalah dari segi mata batin dan pertanda nggak bagus. Intinya pertanda nggak bagus untuk wilayah sana. Intinya matahari terbit dari sana secara global nggak masalah, tetapi secara mata batin saya nilai ini pertanda nggak baik. Pertanda nggak baik karena saya sempat kaget. Aku langsung balas soalnya mama dan bilang, astagfirullahaladzim kono meripat cici bima. Jadi aku betul-betul teman-teman saudaraku, aku melihat di sela matahari tadi tuh ada kayak mata besar banget, tidak ada wajah, tidak ada apa-apanya, tapi slup tiba-tiba jatuh ke tanah. Jatuhnya ke dalam tanah dan saya rasa ini bukan pertanda bagus. Jadi ya Allah, saya berdoa mudah-mudahan siapapun kalian yang ada di Sulawesi, yang di Sumatera, khususnya di Pulau Jawa, di luar Jawa, karena yang katakan adalah yang di luar Jawa saat ini sedang akan dihajar dulu. Saya nggak ngerti dihajarin untuk dikasih bencana kah atau dikasih apa, saya nggak tahu. Cuma di luar Pulau Jawa ini akan dihajar terlebih dahulu. Yang istilah orang berperang itu, target perang yang akan dituju pertama adalah di luar Pulau Jawa. Menurut info yang saya dapat dari Eyang, bukan Eyang menakut-nakuti, bukan Eyang memberi kita warning seperti ini untuk takut, tetapi jadikan sebagai bahan wacana. Kita doakan mudah-mudahan tidak betul, mudah-mudahan tidak terjadi, dan sekali lagi kita jadikan sebagai wacana untuk berubah diri mengarah yang lebih baik lagi dan tetap mewaspadai sesuatu yang terjadi. Dan yang tetap pesan buang air beras tetap harus kena tanah. Jadi aku gak ngerti sampai sekarang nih maksudnya Yopi, cuma secara filosofi mungkin air beras itu juga bagus untuk
tanaman dan lain sebagainya ya. Jadi seperti halnya kita sedang mereboisasi tanah dengan menyiramkan air beras. Salah satu pesan Eyang di situ. Dan sekali lagi, demi Allah saya tidak ada maksud menakut-nakuti, tapi kalau menurut saya pribadi, secara mata batin saya sendiri, fenomena ini fenomena yang menandakan kebahayaan, sesuatu yang berbahaya. Dan di alam sana itu sedang ada sesuatu gejolak ya. Sayangnya saya harus membatasi apa yang saya sampaikan. Suka atau tidak memang saya harus membatasi. Jadi ya saya mohon maaf ya, saya harus membatasi apa yang saya sampaikan. Tapi saat ini sedang terjadi sesuatu di perairan Sulawesi ya. Di salah satu tempat, di salah satu pojok di sana saya melihat sedang ada pertempuran kecil yang saya rasa leluhurnya orang Sulawesi juga nggak mau diam-diam ya. Leluhurnya orang Sulawesi sepertinya juga nggak akan tinggal diam dengan diusiknya anak cucu mereka oleh bangsa Dajjal ini, oleh Mbah Dajjal ini. Jadi mereka juga melakukan kegiatan kecil, di mana peperangan kecil yang sedang terjadi di sana. Ya, sekali lagi kita minta covernya. Yang pertama itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan musibah ataupun pertanda apapun yang akan terjadi bukan sesuatu yang jelek, pertanda bagus aja. Kemudian kalau toh memang Allah menjadikan ini pertanda musibah, semoga Allah jadikan musibah yang sangat paling seminim-minimnya paling kecil. Dan kalau toh memang harus terjadi, jangan sampai ada korban jiwa. Kita mintanya itu ya saudaraku ya. Dan kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Sulawesi Selatan dan sekitarnya, khususnya Indonesia, semoga Allah hindarkan dari namanya bala dan juga musibah. Dan sekali lagi, kalau doa, Mas Tulus berpesan, kalau kita lagi doa, habis selesai sholat, ya kirim-kirim Al-Fatihah buat seluruh kita. Ya mungkin ada yang tidak mempercayai, ada yang tidak, ada yang berkata begini, begitu. Kalau setuju monggo ikuti, kalau tidak juga tidak masalah. Saya hanya mengatakan apa yang ingin saya katakan. Jangan percaya saya bersyukur, tidak percaya pun saya juga bersyukur. Jadi hak masing-masing. Saya tidak pernah memaksa siapapun ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini menambah sebuah wawasan buat kita bahwa memang, dan saya acungi jempol karena meskipun di Sulawesi, leluhur dari Jawa bantu Sulawesi. Ketika di Jawa ada sesuatu, leluhur dari Sulawesi bantu Jawa. Jadi karena memang satu wilayah ini Nusantara saudaraku. Jadi bahkan dari Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja juga ada beberapa leluhurnya ikut membantu Indonesia ketika Indonesia membutuhkan mereka. Jadi kami, saya rasa makanya dibilang kita ini saudara ya. Jadi mereka tuh saling membantu satu sama lain. Dan saat ini juga yang dari Jawa sedang on the way menuju ke Sulawesi untuk mengcover sesuatu. Jadi ya selain berdoa meminta kepada Allah yang maha zat segalanya, zat maha mengabulkan segala sesuatu dan yang mengizinkan semua terjadi, selain itu kita juga boleh mendoakan leluhur kita untuk supaya bisa membantu mengcover kita dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya. Seperti itu saudaraku, semoga menambah wawasan. Dan ini yang Mas Tulus lihat, ini yang real saya lihat secara mata batin saya, sehingga percaya silahkan, tidak pun tidak masalah. Dan ini dari segi pandang saya sendiri ya. Dari segi ilmu pengetahuan tadi sudah saya bahas, info resmi dari BMKG, dan dari segi mata batin saya juga sudah saya bahas. Jadi beberapa hal yang dijadikan wacana ini adalah pesan-pesan yang leluhur kita sampaikan bahwa ayo, alam ini sudah tua, bumi ini sudah sangat tua, ayo. Jadi mereka juga memberikan warning kepada kita, ayo anak cucunya ini jangan seperti ini juga. Jadi jangan sia-siakan perjuangan leluhur kita. Leluhur kita berjuang habis-habisan buat ngelindungin kita, buat mengcover kita. Anak cucunya nggak tahu diri. Ayo, di Sulawesi itu sedang ada sesuatu yang akan dibangun, yang akan digelar, sesuatu yang akan digelar, dan itu cukup besar dan mungkin mendapat pertentangan dari berbagai macam segi. Aku nggak tahu ini apa, tapi aku pengen ngomong begini aja ya. Suatu ketika kalau memang ada sesuatu pasti akan ketahuan atau akan terbuka dengan sendirinya. Dan semoga selain restu dari Allah, restu dari para leluhur kita juga merestui apa yang akan segera digelar tadi ya saudaraku ya. Dan sekali lagi, pesan dari para leluhur kita untuk kita yang memang sengaja dilindungi atau sengaja di-covery, itu bukan berarti kita leha-leha, udah punya leluhur yang lindungi lah, punya. Jangan seperti itu. Tapi setidaknya kita harus tahu diri bahwa memang mereka menjaga kita. Tapi apa yang kita lakukan? Berdoa untuk mereka. Kemudian yang kedua adalah perbaiki diri kita menjadi orang lebih baik lagi. Dan jangan lupa pesan leluhur kita adalah
buang air beras itu di tanah. Aku masih nggak ngerti, aku masih belum paham, tapi pesannya itu ya. Yuk teman-teman saudaraku yang lagi nonton video ini tanpa terkecuali saja, saya doakan mudah-mudahan yang lagi sakit semoga cepat sembuh, amin. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum memiliki rezeki, semoga Allah limpahkan rezekinya, amin. Untuk yang lagi nonton video ini yang mungkin saat ini belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, semoga Allah mudahkan jodoh terbaiknya, amin. Untuk yang belum bekerja, semoga Allah limpahkan pekerjaan yang terbaik untuknya, ya Allah, amin. Kemudian untuk yang lagi nonton video ini yang sudah bekerja, yang sudah memiliki pekerjaan yang tetap, semoga Allah limpahkan rizki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah dan diberikan kesehatan selalu dan kemudahan untuk segala urusan baiknya, amin ya Allah. Sehat buat kita semua. Terima kasih yang tadi semoga menjadikan wawasan. Jenengan telaah masing-masing, jenengan pikirkan masing-masing. Intinya peringatan yang terjadi di alam ini semua adalah ada simbol dan ada pemahaman. Arahnya apa? Arahnya mengkritik kita, menuntun kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Perbaiki diri, perbaiki tabiat, perbaiki sifat. Ayo arahkan diri kita menjadi lebih baik. Nggak ibadah, sholat belum bisa, nggak apa-apa. Belum bisa beramal jariah, nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan jahat sama orang. Perbaiki dirimu dulu. Jadi alam ini juga mengerti kok, kita ini jahat apa tidak, kita ini baik atau tidak. Mereka akan menseleksi sendiri dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bala. Amin. Ya. Terima kasih banyak saudaraku yang sudah menonton video ini. Mama Ita, terima kasih infonya. Aku jadi tahu juga akhirnya aku bahas ini hari ini. Insya Allah ketemu sama Mas Tri lain kesempatan lagi. Hari Jumat ya guys. Berkah banget buat yang mau sedekah, silakan langsung klik kolom deskripsi. Yang mau transfer minimal 10.000, maksimalnya terserah dengan berapa aja Mas terus terima ya. Terima kasih. Oh, langsung ada transfer nih, ada notifikasi dari BRI. Wah, kita cek dulu berapa jumlahnya. Sehat buat kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Ada punya kritik dan saran, pertanyaan, bisa langsung klik di kolom komentar ataupun bisa DM di bigtulus_bp2. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.